Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya akan terus melanjutkan serial khotbah saya mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya coba mengajak kita membaca perumpamaan dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Kita baca ayatnya ya, ini ayatnya di atas. Kita baca sama-sama ya. Ayat pertama sampai ayat 3. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus membicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hai kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Terus sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hambanya itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Terus ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Katakan amin. Baik, saudara, melalui pembacaan ini saya memberi judul firman Tuhan ini, dipanggil dan dipilih. Kita ini adalah dipanggil. Ada beberapa panggilan Tuhan dalam hidup seseorang. Panggilan pertama adalah panggilan dari lumpur dosa, dipanggil untuk diselamatkan. Ya, kita dari latar belakang jahat, dari latar belakang yang tidak baik, dipanggil dan dikuduskan. Itu adalah panggilan pertama. Ya, sama seperti teman-teman, saudara-saudara kita tadi, Bapak Ibu yang sudah bersaksi, latar belakang mereka, background mereka, ya cukup menyedihkan. Bahkan ada yang sampai pulang kemarin masih rindu lagi, masih belum semua lepas katanya. Ada di kampung masih disimpan. Ada yang pakai jimat, ya. Dan di CG kemarin itu belum seberapa dibanding waktu-waktu yang lalu, tetapi itu luar biasa.
ada manifestasi ya, di mana pelepasan ya, sampai akhir dari acara sudah amin pun masih manifestasi lagi. Saya percaya bahwa itu bukan pekerjaan manusia dan itu bukan dibuat-buat. Ada kebiasaan kalau mau menyeberang laut katanya itu ya wajib disertai dengan berbagai ya kekuatan gitu. Nah, ini adalah ajaran sesat sebenarnya dari nenek moyang kita, supaya ada pertahanannya, ada kekuatannya. Makanya orang-orang yang menyeberang dari sana, mau 5 orang, 10 orang pun yang menangkapnya hanya sekejap saja lepas. Itu ilmu-ilmu ya yang mungkin bisa dikatakan itu dulu ya, itu dititip kepada orang-orang yang keluar dari pulau ya. Tetapi saudaraku, itu semua latar belakang. Dengan adanya kekristenan sekarang ini di sana, apalagi gereja karismatik lebih banyak lagi sekarang ini, sudah terjadi perubahan, tidak sama lagi seperti dahulu. Tapi kalau ada hal-hal itu, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal itu, kekuatan-kekuatan yang bisa dikatakan supranatural dari alam sebelah atau dari yang bukan dari Roh Kudus. Ya, ada kuasa setan di balik itu semuanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya firman Tuhan berkata di waktu CG kita nggak bisa berkata aku sudah bersih, aku sudah baik. Ingat kesaksian Ibu Joy Harefa ya. Ya, saya bersyukur secara pribadi kesaksian ini memberkati ya, bahwa kadang-kadang kita ini menganggap bahwa kita ini udah bersih, kita udah nggak ada masalah, aman-aman saja. Justru orang seperti itu yang tidak mengakui kesalahannya, saudaraku, susah diubahkan, susah dipulihkan. Sekalipun Bapak Ibu ada di gereja GPDI pemulihan, namanya pemulihan, tapi kalau Anda tidak mengaku, tidak terbuka, tidak melepas, kenapa Bapak Ibu yang memegang sendiri, nggak bisa lepas, bagaimana bisa dipulihkan? Sekalipun bolak-balik disampaikan firman Tuhan untuk memulihkan, tapi kalau Anda sendiri tidak mau dipulihkan, nggak bisa. Ya, dengar ini sekali lagi, saya katakan bahwa sekalipun Anda ada di gereja GPDI pemulihan, mau pemulihan apalah itu namanya, tapi kalau Anda tidak mau berubah, sia-sia. Nah, ini masa lalu. Itulah orang-orang panggilan pertama. Sesungguhnya kalau Anda belum dipulihkan, itu masih belum dipanggil. Panggilan pertama itu panggilan dari lumpur dosa, dibawa ke tempat yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Ya, ini panggilan pertama, saudaraku. Bayangkan saudaraku, kalau Anda masih melakukan dosa, masih hidup terbiasa dengan dosa, masih bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam dosa dan tidak mau melepaskan dosa. Bayangkan, Anda belum dipanggil kalau begitu. Makanya panggilan pertama itu adalah panggilan dari lumpur dosa, dipanggil menjadi terang, menjadi garam, menjadi kudus, dikhususkan oleh Tuhan. Itu adalah panggilan pertama. Panggilan yang kedua nanti adalah berikut, kita dipanggil menjadi pelayan, menjadi orang-orang yang melayani Dia secara khusus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih. Ayat ini mengatakan tadi bagian terakhir, ayat yang ke-14. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, banyak orang masuk gereja, tapi sedikit masuk sorga. Jangan-jangan pun saudaraku, di antara Bapak Ibu, di antara kita di ruangan ini, banyak yang datang ke gereja, kelihatan ke gereja, tapi nanti yang menentukan hanya Tuhan yang tahu. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Jangan menganggap saudaraku udah cukup jadi Kristen, udah cukup, udahlah aku udah setia ke gereja, aku udah jadi anggota gereja A, gereja ini, aku bayar aku melakukan tugasku, aku bayar utangku, aku lakukan semua kewajibanku, udah cukuplah, aku terdaftar di gereja, nanti aku masih mati pasti masuk surga. Dengar, jadi Alkitab jelas mengatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang ke gereja tapi sedikit yang masuk surga. Alkitab ayat yang lain mengatakan saudaraku, banyak orang yang berjalan, ada 2 jalan, lebar dan sempit. Di jalan yang lebar banyak orang,
melewatinya, tetapi di jalan sempit. Hanya sedikit orang yang bisa melaluinya. Ini perlu saringan. Jadi jangan menganggap kita bahwa yang penting aku sudah jadi Kristen, nanti kalau aku mati pasti masuk surga. Memang iya, kalau memang diikuti dengan pertobatan, diikuti dengan melakukan firman. Ingat minggu lalu saya sampaikan bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukan kami mengusir setan? Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi nama-Mu? Tetapi Yesus pada waktu itu berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena yang penting dalam pengiringan Tuhan adalah pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal oleh Tuhan, sia-sia pengiringan saudara kepada Tuhan. Ini dipanggil dan dipilih. Next. Berikut saudaraku, kita lihat. Hal kerajaan sorga dikatakan oleh Yesus. Yesus yang ngomong ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perhatikan, yang melakukan pesta itu adalah raja. Seorang raja mengadakan perjamuan kawin. Untuk siapa? Anaknya. Ya, ini raja yang melakukannya untuk anaknya. Jadi yang pesta kawin itu adalah anaknya. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah raja itu adalah Allah sendiri dan anaknya itu adalah Yesus. Itu bisa-bisa saja. Dan saudaraku, ini adalah memang pesta atau perjamuan kawin. Nanti pun kita ini mempelai wanita bagi Kristus. Ya kan? Kita ini gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita ini disebut dalam Alkitab mempelai wanita, dan Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Kita dipertunangkan, kita akan menjadi pengantin perempuan bagi Yesus nanti. Makanya kita perlu persiapan. Seorang pengantin wanita diperlu persiapkan, persiapan mental, persiapan ini, persiapan itu dan lain sebagainya. Supaya apa? Masuk dalam pernikahan yang kudus dengan Tuhan Yesus Kristus sang mempelai sorgawi. Ya. Nah, saudaraku, next. Nah, panggilan pertama, ia berkata, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil. Ini adalah kata memanggil, memanggil orang-orang yang telah diundang. Perhatikan, panggilan pertama ini dia menyuruh hamba-hamba memanggil yang telah diundang. Berarti dia sudah sebarkan undangan sebelumnya. Artinya raja ini ada undangan khusus. Tentu waktu ada pernikahan, bukan, kita kasih tahu dulu, ya, kita sebarkan undangan, diundang. Dan biasanya raja dalam sebuah kerajaan dia hanya mengundang orang-orang penting. Ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kerajaan. Dia tidak akan undang orang-orang biasa. Dan ini adalah sebuah gambaran bahwa sejarah bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Seharusnya panggilan pertama ini adalah hanya khusus bangsa Israel, bukan bangsa Indonesia, tidak termasuk saudara dan saya. Ini adalah panggilan pertama. Makanya hanya kalau kita lihat perjanjian lama, Allah itu hanya berkomunikasi dengan bangsa Israel, dengan orang-orang Yahudi pada waktu perjanjian lama. Dia ngobrol, dia menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa? Karena dia berkata, ini adalah bangsa yang kupilih, bangsa pilihan Tuhan. Jadi sebenarnya undangan ini kalau kita artikan, undangan pertama ini adalah dikhususkan untuk orang-orang pilihan, dikhususkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kerajaan, dan bisa dikatakan ini adalah khusus bangsa Israel. Nah, kalau aplikasinya dengan kepada kita hari-hari ini, undangan pertama ini, saudaraku, panggilan pertama ini adalah panggilan juga bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang sudah ditebus, yang sudah dikhususkan, yang sudah diselamatkan. Ini panggilan buat kita.
Tetapi banyak orang, saudaraku, perhatikan, respon daripada panggilan pertama ini, orang-orang itu tidak mau datang. Orang-orang itu tidak mau datang. Mungkin kita bertanya, kenapa tidak mau datang? Penolakan memberi pesan bahwa anak raja itu tidak layak untuk menerima pemberian. Kenapa? Karena setiap kali ada undangan, maka yang diundang memberikan kado, hadiah, bingkisan, memberi sesuatu kepada sang pengantin, bukan? Nah, pesan daripada kenapa orang-orang tidak mau datang, mungkin mereka berkata, ini anak raja itu tidak, putra mahkota itu tidak layak menerima pemberian. Yang kedua, pesan yang kedua bahwa tamu-tamu tidak menyetujui pernikahan itu. Orang kalau diundang lalu yang diundang gak mau datang, itu pasti ada penyebabnya. Mungkin orang yang diundang itu tidak menyetujui. Nah, kadang-kadang kan dalam pesta adat kita di Tapanuli, ya, kalau belum diadatin katanya, maka orang tua tidak boleh datang. Betul nggak? Iya kan? Betul nggak begitu? Kalau umpamanya tidak diadatin, itu tidak boleh orang tua salah satu datang di situ. Walaupun diberkati di gereja, dan ini pengalaman saya berapa kali saya memberkati seperti itu. Nanti kalau hanya diberkati saja, tidak dibuat pesta, itu salah satu dari orang tua dari pengantin itu tidak mau datang. Sebenarnya ini adalah implisit, atau ini adalah kesan bahwa mereka tidak setuju dengan pernikahan itu karena belum ada adat, belum dilakukan pesta. Nah, demikian juga kenapa orang itu tidak mau datang, mungkin mereka tidak setuju. Dan yang ketiga, kenapa orang tidak datang, mereka mungkin tidak setia lagi kepada raja. Mereka berontak kepada raja. Tiga kemungkinan ini, saudara, yang membuat orang-orang di panggilan pertama ini tidak mau datang kepada raja, kepada pesta itu. Nah, relevansinya dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah panggilan ini seringkali datang ya kepada kita. Tetapi respon kita kadang-kadang seperti respon mereka ini. Yang pertama, ya mungkin kita berkata, Yesus tidak mau. Ya, Yesus ini kan yang pesta sekarang ini. Ya, dan kita dipanggil. Mungkin kita berkata, ini tidak layak menerima pemberian, tidak layak menerima pujian. Yesus, penolakan terhadap pribadi anak sebenarnya ini. Dan yang kedua, mungkin tidak setuju, berontak. Dan yang ketiga adalah melawan raja. Ini adalah pesan pemberontakan terhadap sang pencipta. Ketika saudara kita menolak panggilan Tuhan, maka sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah berontak kepada Tuhan. Kenapa yang memanggil adalah Tuhan sendiri? Kadang dalam hidup ini, Bapak Ibu, banyak panggilan-panggilan khusus dalam hidup kita. Ya, Tuhan memanggil kita. Ya, Tuhan ya mungkin dengan berbagai cara untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kita yang mengeraskan hati. Ada banyak orang sebenarnya dalam hidupnya terkandung banyak hal, banyak potensi, banyak hal-hal yang luar biasa, yang bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang bisa dipakai untuk meninggikan nama Tuhan, tetapi ditolak sebelumnya. Sama seperti panggilan pertama ini. Yang berikut, saudaraku, next, panggilan yang kedua. Panggilan pertama nggak ada respon dari sang raja. Dia tidak ngomong apa-apa, tetapi dia bertindak. Tindakannya dia suruh lagi. Ayat yang keempat. Nah ini kita baca ya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Ini kelompok hamba yang lain. Tadi hamba yang pertama disuruh, tidak diterima. Sekarang hamba yang lain dengan memberi pesan. Nah, pada panggilan kedua ini kita melihat ada nilai lebih. Kenapa? Ada pesan.
Apa katanya? Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Nah, berarti orang yang sudah diundang tadi, orang yang dikhususkan tadi. Apa pesannya? Sesungguhnya hidangan telah tersedia. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin. Ini bisa bicara akhir zaman dan bisa bicara hal kerajaan sorga di bumi ini, Bapak Ibu. Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan, aku menyediakan bagimu, aku akan memberkati, semuanya telah kusediakan. Sebenarnya ini adalah panggilan buat kita, saudaraku, bahwa di rumah Tuhan, dalam kerajaan Allah di bumi ini, Tuhan sediakan segala sesuatu. Katakan amin. Makanya tidak heran kesaksian tadi ini sudah kita dengar bersama. Kalau sudah ikut Tuhan semuanya bisa dibereskan dan selesai. Hanya memang agak ketar-ketir, agak khawatir kita ya. Bisa enggak ya, bisa enggak ya, mampu enggak ya. Kadang-kadang pikiran kita lebih bermain daripada iman kita. Kalau iman sudah lemah, pikiran yang menonjol. Hanya itu, saudaraku. Logika yang main, iman mulai lemah. Tapi kalau iman yang naik, saudaraku, pikiran kadang-kadang atau logika kita bisa dikendalikan. Lebih lemah dia. Hanya itu, dua gendang. Sama seperti kemarin, minggu lalu saya sampaikan. Apabila roh yang menguasai hidup seseorang, Roh Kudus yang mengendalikan hidup seseorang, maka dagingnya akan sirna. Tapi kalau daging yang menonjol, rohnya juga akan padam. Ya, hanya dua itu. Ya. Tidak ada gantung setengah-setengah, enggak. Setengah duniawi, setengah sorgawi, setengah Roh Kudus, setengah daging, enggak. Hanya dua. Ya. Sama seperti ini. Ya. Orang yang diundang, saudaraku, kalau kita memang betul-betul datang kepada Tuhan, maka semuanya pasti disediakan oleh Tuhan. Katakan amin. Saya lebih bergairah kemarin itu di CG ini ada jiwa-jiwa baru, saudara. Orang-orang yang baru datang. Mana ibu ini, Ibu Sinulingga. Datang Bapak, Bu? Enggak ya? Enggak datang? Enggak ya? Tapi ibu ini berkata, ini baru pertama kali Bapak ini menginjakkan kaki di gereja. Setidaknya, saudaraku, bahwa ada benih yang pernah ditabur, walaupun cuma sekali. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan mengerjakan benih itu sampai dia bertumbuh dan berbuah. Suatu saat dengar baik. Yang penting terus berdoa. Doa dan mengandalkan Tuhan. Perubahan itu bukan karena manusia, bukan karena pendeta juga, bukan. Perubahan itu adalah karena karya Roh Kudus. Benar-benar 100%. Bukan karya manusia. Perubahan diri seseorang itu semua karena karya Roh Kudus. Katakan amin. Panggilan kedua ini juga begitu. Ia menyuruh pergi, kembali lagi. Tapi ada sesuatu yang dipesan, hidangan sudah ada loh. Dengan harapan raja kalau sudah menginformasikan, ada makanan, hidangan sudah disediakan, lembu-lembu jantan sudah disembeli. Coba bayangkan ini mejanya, saudara. Inilah meja raja ini ya. Ini contoh aja. Gambarannya seperti inilah. Meja raja itu sudah disusun sedemikian rupa. Seharusnya yang duduk di situ adalah orang-orang penting, namanya di kerajaan. Makanan sudah disediakan. Lalu raja bilang, makanan sudah disediakan. Undangan pertama tidak digubris. Sekarang beritakanlah. Siapa tahu mereka berpikir bahwa datang ke pesta paling hanya kita memberi kado, memberi hadiah. Kali ini kasih tahu sama mereka, ada makanan, sudah disediakan lembu, daging, semuanya sudah disediakan. Semuanya sudah tersedia. Datanglah. Undangan buat kita juga begitu.
Tuhan katakan, mari kepadaku. Semuanya pasti disediakan, semuanya pasti selesai, semuanya pasti Tuhan tolong, semuanya pasti Tuhan beri jalan keluar, kata Tuhan. Asal engkau datang dengan sungguh-sungguh. Lalu apa responnya? Next. Ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi orang-orang yang diundangnya itu tidak mengindahkannya. Sampai di situ dulu. Orang yang diundang tadi dengan harapan setelah dikasih pesan, mudah-mudahan mereka datanglah. Tetapi kali ini saudaraku tidak mengindahkan. Betul-betul mereka tidak mengindahkan dan menolak undangan itu. Malah ada yang responnya, ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya. Nah, coba kita bandingkan Lukas 14, next di bawah. Lukas 14 ayat 17 sampai 20. Ini sama tetapi berbeda, ada tambahannya sedikit. Ya, kita baca. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangannya, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama minta maaf begini, ya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang pertama minta maaf, kenapa? Karena ia berkata, aku sudah membeli ladang, aku pergi melihatnya. Ini bicara mengenai harta kekayaan. Ada banyak orang diundang oleh Yesus, datanglah. Di rumah Bapakku sudah tersedia. Di rumah Bapakku semuanya sudah ada. Datanglah, tinggal menikmatinya kamu. Datanglah kepada Tuhan, aku memberi kelegaan kepadamu. Tetapi banyak orang berdalil, saudaraku. Mereka berkata, aduh minta maaf, minta maaf Pak Pendeta. Aku lagi ada usaha ini, aku lagi membeli ladang. Ladang itu berbicara harta kekayaan. Hatinya sudah diikat oleh kekayaannya. Hatinya diikat oleh hartanya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan-jangan saudaraku, banyak orang sudah lagi tidak dengan Tuhan. Kenapa? Diikat dengan hartanya, diikat dengan kekayaannya. Orang-orang ini sulit untuk datang kepada Tuhan. Sulit datang. Kenapa? Karena datang kepada Tuhan merendahkan. Waduh, masa orang kaya direndahkan? Kalau mau datang kepada Tuhan itu ya harus tunduk dan taat. Oh, orang kaya, masa aku harus tunduk dan taat? Ini kejadiannya. Tetapi saudaraku, respon ini tidak benar. Yang kedua, respon yang kedua, panggilan yang kedua ini, ia berkata, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta maaf. Apa ini? Ini adalah mewakili pekerja-pekerja, orang-orang yang sibuk, orang-orang bisnis, orang-orang yang sibuk dengan dunia usaha. Berapa banyak orang gara-gara usaha, gara-gara pekerjaan meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, di gereja kita ini ya mengutamakan Tuhan daripada pekerjaan. Amin. Ini pekerjaan jadi nomor 1 daripada Tuhan. Mereka berkata minta maaf. Yang ketiga, yang lain berkata, aku baru kawin. Ini berbicara mewakili keluarga. Bukan hanya baru menikah ini, keluarga ini. Kawin ini bukan hanya baru menikah. Anak-anak, orang tua. Sering saya katakan, kalau Anda lebih mencintai anak saudara daripada Tuhan, Anda lebih mencintai orang tua saudara daripada Tuhan, Anda sudah menjadikan dia berhala. Kalau Anda lebih mencintai keluarga saudara daripada Tuhan, ingat ya, bukan berarti nggak boleh mencintai keluarga. Jangan salah mengerti. Tolong nanti jangan saudara kasih kabar keluar sana, ini pendeta kami sudah sesat.
nggak boleh mencintai keluarga katanya. Bukan, ada kata lebih. Kalau Anda lebih mencintai keluargamu daripada Tuhan, Anda sudah menjadikan keluarga itu jadi berhala. Berarti dia lebih penting daripada Tuhan. Kalau Anda lebih mencintai pekerjaan saudara lebih daripada Tuhan, ingat, jangan lagi salah dimengerti nanti. Dibicarakan lagi di luar nanti, ini pendeta kita sudah sesat. Masa nggak boleh bekerja dan berdoa harus seimbang dong. Jangan salah mengerti. Betul, harus seimbang. Tetapi lebih mencintai pekerjaan saudara. Saya bukan orang yang malas Bapak Ibu. Jangan dipikir saya ini gembala ini nggak ada kerjaan ya, cuman tidur aja. Nggak pernah saya tidur pun. Setiap malam itu selalu saya katakan jam 2 aku udah bangun. Kita di malam jam 2 sudah bangun. Kerja saya. Ngapain? Mempersiapkan firman Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Itu pekerjaan saya. Dan siang hari, 3 hari ini saya bantu tukang jadi keneknya. Makanya dia selalu bangga. Dia bilang, oh ya hanya akulah jadi orang tukang paling hebat. Bayangkan kenek saya pun seorang pendeta katanya. Ya, saya bantu tukang. Kerja saya. Dan terus bekerja, padahal satu hari dari hari Rabu itu udah capek bener sampai malam. Ya, bayangkan saudaraku, kalau biasanya kami di luar mengadakan CG itu 4 sesi, itu satu sesi 1 orang. Cukup 1 sesi. Kenapa? Bukan hanya menyampaikan khotbahnya, waktu mendoakan di situ yang paling capek. Kenapa? Kita bertemu dengan roh, ada roh jahat, sakit hati, semuanya ada di situ. Makanya selalu saya bilang, keberhasilan CG ini adalah terletak pada pembina, bagaimana Anda mendoakannya. Bukan pada pembicara, pada pembina. Pembicara hanya menyampaikan firman Tuhan. Waktu didoakan, bagaimana ada kuasa, ada manifestasi enggak? Di situ letak keberhasilannya. Ayo mari datang kepadaku, tapi sibuk dengan bekerja, sibuk dalam keluarga. Keluarga jadi alasan, pekerjaan jadi alasan, harta kekayaan jadi alasan. Ingat, hati-hati. Kita jangan menolak panggilan Tuhan dalam hidup ini. Saya takut sekali saudara. Makanya saya katakan kalau ada yang mau minta melayani, saya jarang, bahkan tidak pernah menolak. Pak Pendeta tolong melayani di sini. Siap, saya bilang. Ada pelayanan, makanya sampai ke Gibeon sana saudaraku, saya harus ngajar. Bapak Ibu pikir saya dapat dari ngajar dari sana banyak? Enggak. Justru Ibu Gembala harus kasih ongkos setiap pergi ke sana. Tapi orang kaya memang, yang punya itu adalah orang kaya. Istrinya DLC Torus. Itu pemilik Gibeon itu. Dan saya harus ngajar di situ. Tapi tidak dapat. Gak sebanding lah. Ada dikasih tapi gak sebanding. Habis untuk ongkos minyak. Mobil aja. Pulang pergi belum tolnya lagi. Udah selesai, habis. Kalau materi yang kita cari, maka kita kehilangan kuasa dari Tuhan. Tapi kalau kuasa Tuhan yang kita kejar, anugerah Tuhan yang kita kejar, materi itu akan nyusul saudaraku. Amin. Makanya Tuhan memberi penghiburan. Dikasihlah kesempatan pergi ke Yerusalem. Ya nggak pernah terpikir oleh saya. Dari sekian banyak dosen yang ngajar di sana, saya baru 2-3 tahun bergabung. Dosen-dosen yang lain saja belum pernah. Entah tiba-tiba dicabut undi, keluar nama saya. Pendeta Lauli, hanya 2 orang pula itu utusan. Hanya 2 dosen yang pergi. Saya dan ada seorang ibu yang lain. Ya, saudaraku, ikut rombongan dari mana-mana. Pendeta-pendeta HKBP justru lebih banyak. Itu dari Jakarta, dari Papua, dari Kalimantan. Gabung. Itu hiburan. Kenapa? Karena kita bukan mengejar materi. Materi nanti itu adalah bonus dari Tuhan. Amin. Yang penting jiwa yang penting dulu. Kita mau datang kepada Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Yang berikut saudaraku. Panggilan yang kedua, ayat 6. Kita baca ayatnya ya.
Dan tadi yang lain kan beralasan ini nggak bisa minta maaf karena ini. Ayat yang ke-6 dia berkata, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuh. Ini lebih parah. Utusan-utusan raja itu malah dianiaya. Utusan-utusan raja itu malah dibunuh, disiksa, Bapak Ibu. Nah, ini kata Yesus sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Matius 23 ayat 35. Kita baca yang warna ungu sama-sama ya. 1 2 3 ya. Sebab itu 1 2 3 ya. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh dari antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ini siapa hamba-hamba yang diutus ini? Ini adalah pemberita-pemberita firman, nabi-nabi, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Justru dibunuh. Tidak sedikit orang Kristen juga membunuh para nabi-nabi. Bagaimana? Bukan membunuh secara fisik, tetapi membunuh potensinya. Mungkin kita nggak pernah membunuh pendeta, karena nggak boleh, nanti terjerat hukum. Tapi banyak orang membunuh pendeta secara tidak langsung, bukan dengan pisau, tapi dengan kata-kata. Kata-kata ini lebih tajam daripada pisau, Bapak Ibu. Lidah kita ini lebih tajam daripada silet, bisa membunuh. Dan ini yang dilakukan orang-orang itu, saudaraku. Panggilan yang kedua ini yang tidak mau datang dan tidak mau respon. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membunuh para nabi-nabi. Mereka menolak. Menolak nggak mungkin, menolak mungkin. Ini membunuh. Orang-orang pertama tadi mungkin punya alasan. Aku nggak bisa ya, maaf. Aku lagi sibuk. It's okay lah. Tapi kali ini, saudaraku, orang-orang ini justru membunuh dengan kata-kata, mengata-ngatai, menggosipin, menjelekkan, menghina. Hati-hati. Takut sekali. Makanya Daud berkata kepada kepada Saul, aku tidak berani menjamah orang yang diurapi. Menjamah saja nggak berani, apalagi membunuh. Padahal tinggal mau nikamnya. Dia pada waktu ada di gua, ya, di gua di NGD, saudaraku, si Saul lagi BAB, ya kan? Lagi BAB dia di dalam gua itu. Padahal di situ, di belakangnya ada Daud. Secara manusia, tinggal mau bunuh dia. Kenapa? Karena dia ngejar-ngejar Daud. Tapi Daud tidak berani menjamah orang yang diurapi. Sudah diurapi Tuhan, ini nggak boleh. Akhirnya dia gunting ujung jubah dari Saul. Lalu dia pergi keluar. Dengar tuanku, dia bilang sama Saul, seandainya aku niat membunuh tuanku, aku sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membunuh. Lihat, aku sudah memotong ujung jubah tuanku raja. Tapi jauhlah dari hati tuanku raja berpikir bahwa aku ingin membunuhmu. Tidak ada niat saya membunuh, kira-kira begitu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu bukan pilihan manusia, itu pilihan Tuhan. Jangan sampai membunuh. Dan ini juga berbicara mengenai bangsa Israel, bagaimana nabi-nabi dibunuh, ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang bijaksana, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadah. Ditolak. Ini respon yang kedua. Yang berikut, next, panggilan yang ketiga. Kali ini, saudaraku, kita baca ayat 9. Lalu ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana
ke perjamuan kawan itu. Maka pergilah hamba-hambanya itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya. Perhatikan, siapa yang dijumpainya di jalan? Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Nah, akhirnya penuhlah ruang pesta itu. Ini berbicara mengenai bangsa-bangsa yang tidak dipilih oleh Tuhan, termasuk bangsa Indonesia. Kita nggak masuk nominasi. Apalagi suku dari mana? Suku Nias, Karo, Batak, Jawa, ya dari mana saja, ya nggak masuk kita ini. Kita ini background kita penyembahan berhala. Nenek moyang kita itu adalah penyembahan berhala. Tapi syukur bagi Tuhan, saudaraku, kalau kita bisa masuk menjadi umat pilihan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita menjadi umat pilihan Tuhan bukan karena kita, tetapi itu karena ada kesempatan. Orang-orang kerajaan sudah menolak, akhirnya dia mengundang orang-orang dari luar kerajaan. Bangsa pilihan Tuhan menolak Tuhan sampai Yesus Tuhan yang disalibkan oleh bangsa Yahudi. Orang Israel menyalibkan Tuhannya. Itu makanya ia berkata, udah dari luar kerajaan, termasuk ya orang-orang Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bahkan dalam pelayanan Paulus dia pergi ke Turki, pergi ke Mesopotamia, pergi ke tempat-tempat lain, berlayar ke daerah Asia dan lain sebagainya, dan akhirnya sampai di Indonesia. Dan itu adalah karena apa, saudaraku? Karena umat pilihan Tuhan tidak merespon panggilan pertama. Akhirnya kemurahan menjadi bagian kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang sudah masuk. Ini adalah bangsa-bangsa di luar kerajaan, termasuk bangsa Indonesia. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Tetapi satu kali, saudara, ketika raja masuk ke dalam bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat orang yang tidak berpakaian pesta. Lalu ia berkata, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Terus kita lihat apa artinya pakaian pesta. Next, ya. Dan ini dalam Wahyu dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang kudus. Yang tidak pakaian pesta masuk juga. Rupanya, saudara, dalam adat Yahudi kan biasanya ada namanya dress code, ya, seragam. Semua orang yang masuk dalam pesta itu mereka memakai pakaian pesta. Ya, kita kalau ke pesta kan pasti yang pakaian yang wajar. Ya, maklumlah ini orang-orang dari pinggir jalan, dari persimpangan-persimpangan mungkin nggak punya pakaian pesta. Dan ia masuk. Tapi sebelumnya di pintu sudah disediakan pakaian pesta. Nah, biasanya menurut sejarah yang saya baca, kalau orang itu pergi ke pesta, mereka mengenakan pakaian pesta itu di luar pintu masuk. Begitu masuk, mereka sudah berpakaian pesta. Ini sejarahnya. Dan pada waktu ada satu orang masuk nggak berpakaian pesta, sang raja berkata, kenapa kamu tidak berpakaian pesta? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Akhirnya, ya, ia berkata kepada hamba-hambanya, campakkanlah, lemparkanlah orang ini. Mungkin secara sepintas kita berpikir, hanya gara-gara nggak pakaian pesta kok dicampakkan sih? Ternyata pakaian itu adalah bukan pakaian ini artinya pakaiannya. Pakaian lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini dia, nah ini ayatnya, ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Perbuatan orang-orang percaya, perbuatan-perbuatan. Jadi pakaian itu adalah perbuatan kita. Datang ke pesta dengan perbuatan yang belum diubahkan. Datang ke rumah Tuhan, datang ke pesta, datang
itu pasti akan ditolak. Tidak boleh raja menerima orang yang tidak berpakaian pesta. Tidak mungkin, saudara. Ya, itu sebabnya ia dicampakkan. Next, apa yang terjadi dengan orang ini? Lalu kata raja itu kepadanya, kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ingat, ini bukan neraka. Ya, kegelapan yang paling gelap itu bukan neraka. Karena neraka itu adalah siksaan selama-lamanya. Tetapi di sini yang ada, di sana akan terdapat ratap, tangisan, dan kertak gigi, ketakutan. Paling gelap, kegelapan paling gelap. Ya, ini di dunia ini. Ya, orang yang tidak mengindahkan pakaiannya di waktu ada di dalam perjamuan kawin itu, saudaraku, dalam kerajaan Allah itu akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi ini adalah berbicara mengenai, ya, di sana ada tangisan dan di sana ada kertak gigi, berbicara ketakutan. Tangis, takut. Bagaimana tidak, orang sekarang ini ketakutan. Makanya orang yang ada di dalam Tuhan tidak perlu takut. Termasuk menghadapi virus COVID-19 ini, saudaraku. Orang percaya seharusnya tidak boleh takut. Yakinlah Tuhan pasti tolong. Amin. Ya. Kemudian tangisan, kesedihan. Ini bukan menangis karena air mata yang ditampung dari kirbat Tuhan, tetapi ini tangisan karena penderitaan, karena ketakutan, karena kesengsaraan. Nah, ini masuk orang-orang yang tidak berpakaian ini, yang tidak menjaga kekudusan, perbuatan-perbuatannya, ya, perbuatan baiknya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Lalu apa yang terjadi? Next, yang terakhir, Matius 8 ayat 11, kita baca sama-sama. Yesus ngomong begini, aku berkata kepadamu, sama-sama, 1, 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Terus, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi. Situ dibuang. Anak-anak siapa? Anak kerajaan. Orang-orang yang sudah dipanggil tadi. Ya. Karena kenapa? Karena tidak menjaga, ya, kekudusan. Ya, tidak menjaga kekudusan hidupnya, saudara. Makanya penting dalam hidup ini jaga kekudusan. Amin, saudara. Ya. Jangan berpikir bahwa nggak apa-apa gitu. Yesus bilang anak-anak kerajaan akan dicampakkan. Saya sering ngambil contoh ini. Kalau bapaknya guru, anak biasanya nggak mau jadi guru, ya kan? Kemudian kalau bapaknya pendeta, itu jauh, anaknya nggak mau jadi pendeta. Bahkan kelakuan anak pendeta malah lebih buruk. Banyak begitu. Ya, makanya ada anak pendeta, salah satu di Lubuk Pakam, saudara, terikat narkoba, mati di mana? Di rel kereta api. Itu di Lubuk Pakam, gereja kita itu. Mungkin kita berkata, berarti dia nggak ngajarin anaknya dong. Sama seperti ini, bukan nggak diajari. Bukan hanya air mata yang keluar, air mata darah pun keluar untuk anaknya. Tapi masalah perubahan kan itu pilihan.
Ya, pilihan. Mungkin kita berkata, waduh ini nanti pendeta ini pasti semua dan keluarganya masuk surga. Saya bilang, urusan masing-masing. Anak-anak belum tentu. Bapak-bapak juga belum tentu. Anaknya rajin, bapaknya belum tentu. Kenapa? Karena urusan keselamatan adalah masing-masing. Iman adalah masing-masing. Keyakinan itu adalah masing-masing. Gak bisa boncengan. Hanya yang sudah beriman menguatkan yang kurang iman. Mengarahkan. Ya, memotivasi. Sama seperti ini. Sudah diundang kok. Undangan pertama sudah diberikan. Bukan hanya diundang lagi, dipanggil. Udah diundang, dipanggil lagi. Diutus orang. Ayo, sudah siap. Udah ada janji lagi. Kalau di rumah Bapakku ada ini, ada itu, ada ini dan lain sebagainya. Sudah semuanya sudah disediakan. Atau juga nolak, malah diberontak, melawan dan lain sebagainya. Kali yang terakhir, saudaraku, dia bilang, udah campakkanlah. Kenapa? Sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan. Orang yang tadi-tadinya justru kita berharap mereka adalah orang-orang kerajaan. Justru orang-orang kerajaan itulah yang dicampakkan. Makanya orang-orang berdosa, orang-orang sundal. Makanya sekarang ini banyak dukun yang jadi pendeta. Dari narapidana keluar penjara jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Kenapa? Merasakan dampak, merasakan jamahan Tuhan. Ada perubahan. Orang-orang yang tidak berguna, yang kita katakan dulu sampah, justru mereka menjadi orang-orang berhasil dan menjadi pelayan-pelayan hari-hari ini, saudaraku. Sedangkan anak-anak kerajaan itu orang-orang yang dalam kerajaan dicampakkan keluar. Jangan sampai kita dicampakkan oleh Tuhan. Kita tetap ada di dalam kerajaan Allah. Amin, sudah. Makanya respon setiap panggilan Tuhan. Allah memanggil engkau. Allah memanggil kita untuk berubah. Allah memanggil kita dari lumpur dosa. Allah memanggil kita untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia, saudaraku. Saya menerima panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan di tahun 1991. Ya. Dan saya berkata sama Tuhan, saya akan mengikut dan engkau dan melayani engkau Tuhan selama-lamanya. Ya. Dan langsung ada ditunjukkan perubahan hidup. Tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi hidup dalam pengaruh dosa. Ya. Ada orang setengah-setengah masih bisanya. Jangan. Sistem dunia harus berbeda. Makanya ada istilah kita harus tampil beda. Orang Kristen itu harus tampil beda daripada orang-orang duniawi. Saya percaya hari ini responlah panggilan Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Orang-orang lain mendahului kita, sedangkan orang-orang kerajaan dicampakkan. Jangan sampai dicampakkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Kesimpulannya, saudara, sebagai orang percaya, respon setiap panggilan Tuhan. Jangan menolak panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.